Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhaliza. Saya di sini akan menjelaskan peta konsep terkait materi yang telah kami pelajari pada mata kuliah Profesi Kependidikan. Materi yang pertama yaitu kompetensi guru. Kompetensi guru ini merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya secara lebih layak dan bertanggung jawab. Kompetensi guru terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru yang berkaitan dengan ilmu dan seni mengajar. Yang kedua, kompetensi kepribadian merupakan sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang guru. Yang ketiga, kompetensi sosial merupakan kemampuan seorang guru di dalam memahami dirinya sendiri yang tidak dapat terpisahkan dari masyarakat dan bagaimana seorang guru tersebut mampu mengembangkan tugasnya sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Yang keempat atau yang terakhir yaitu kompetensi profesional, merupakan kemampuan seorang guru di dalam memahami materi secara lebih mendalam dan secara lebih luas. Di dalam kompetensi guru terdapat 6 aspek. Yang pertama aspek pengetahuan, yang kedua aspek pemahaman, yang ketiga aspek keterampilan, yang keempat aspek nilai, yang kelima aspek sikap, dan yang keenam aspek minat. Di dalam meningkatkan kompetensi guru ada 2 cara yang dapat dilakukan. Cara yang pertama yaitu on the job training. On the job training merupakan metode pelatihan yang diberikan kepada guru agar guru tersebut dapat lebih memahami pekerjaannya secara lebih spesifik. Yang kedua yaitu service training. Service training ini merupakan usaha pendidikan dan pengamalan yang dilakukan oleh seorang guru untuk meningkatkan keahliannya dan menyelaraskan antara pengetahuan dan keterampilan agar sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing. Di dalam mengembangkan kompetensi guru, seorang guru pasti akan menemukan tantangan-tantangan. Tantangan tersebut dapat berasal yang pertama berasal dari undang-undang, yang kedua berasal dari bidang sosial budaya, yang ketiga berasal dari bidang politik, dan yang keempat berasal dari bidang teknologi. Materi yang kedua yaitu keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar merupakan kemampuan yang harus ada di dalam diri pendidik agar melaksanakan tugasnya dengan baik. Keterampilan dasar mengajar terbagi menjadi 8. Yang pertama yaitu keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya merupakan pertanyaan yang dilontarkan seorang guru sebagai bentuk stimulus dan untuk memunculkan respon atau jawaban dari peserta didik. Yang kedua yaitu keterampilan menjelaskan, merupakan keterampilan di dalam menyajikan informasi secara lisan. Yang ketiga yaitu keterampilan menggunakan variasi, merupakan keterampilan guru di dalam menggunakan kemampuan saat proses mengajar. Yang keempat yaitu keterampilan memberikan penguatan, merupakan respon terhadap suatu bentuk perilaku yang mendorong terjadinya peningkatan kualitas terhadap tingkah laku itu. Yang keterampilan yang kelima yaitu keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, merupakan keterampilan utama yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Keterampilan yang keenam yaitu keterampilan mengelola kelas, merupakan keterampilan guru menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal. Keterampilan yang ketujuh yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, merupakan kemampuan guru di dalam membimbing agar proses diskusi berlangsung sesuai dengan tujuan pembelajaran. Keterampilan yang ke-8 merupakan keterampilan mengelola kelompok kecil dan perseorangan, adalah kemampuan guru untuk melayani peserta didik di dalam belajar secara berkelompok yang anggotanya 3-5 orang. Materi yang ketiga yaitu sertifikasi guru. Sertifikasi guru atau yang disingkat dengan Sergur merupakan suatu proses pemberian sertifikat mendidik kepada guru yang telah memenuhi standar profesional atau kelayakan seorang guru dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Adapun persyaratan sertifikasi guru yaitu yang pertama persyaratan akademik,
merupakan persyaratan yang fokus pada pendidikan terakhir yang dimiliki oleh seorang guru. Yang kedua yaitu persyaratan non-akademik. Persyaratan non-akademik ini tentunya persyaratan yang berada di luar latar belakang pendidikan seorang guru tersebut. Sertifikasi guru terdapat 3 jenis. Yang pertama yaitu pola PSPL. Pola PSPL ini adalah pola pemberian sertifikat pendidik secara langsung. Yang kedua yaitu pola PF. Pola PF ini merupakan pemberian sertifikat pendidik melalui penilaian portofolio dan prestasi mengajar seorang guru. Yang ketiga yaitu pola PLPG. Pola PLPG ini pemberian sertifikasi melalui pelatihan yang diadakan oleh rayon PLTK. Tunjangan sertifikasi guru terbagi menjadi 2, yaitu tunjangan sertifikasi guru PNS yang mendapatkan tunjangan setara dengan satu kali gaji pokoknya. Yang kedua, untuk guru non-PNS mendapatkan tunjangan setara dengan gaji pokok PNS jika sudah memiliki surat keputusan penyetaraan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari sertifikasi guru yang pertama yaitu melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedua, melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak kompeten sehingga merusak citra dari pendidik dan juga tenaga kependidikan. Yang ketiga, melindungi dan membantu lembaga penyelenggara pendidikan dengan menyediakan rambu-rambu dan instrumen untuk melakukan seleksi terhadap pelamar yang kompeten. Yang keempat yaitu membangun citra masyarakat terhadap suatu proses pendidik dan juga tenaga kependidikan. Dan yang kelima yang terakhir yaitu memberikan solusi dalam rangka meningkatkan mutu dari pendidik dan juga tenaga kependidikan. Yang keempat yaitu organisasi profesi guru. Organisasi profesi guru merupakan wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki satu keahlian dan keterampilan mendidik dan mengarahkan yang dipersiapkan melalui suatu proses latihan dan pendidikan yang relatif cukup lama dan dilakukan dalam suatu lembaga tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan. Fungsi dari organisasi profesi guru yang pertama yaitu tempat anggota mempelajari perilaku profesional. Yang kedua, sebagai perluasan lembaga tinggi yang bertujuan menanamkan perilaku profesional anggotanya. Yang ketiga, melanjutkan atau mengembangkan kompetensi profesional yang diperoleh selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi berdasarkan kesadaran dan tanggung jawab sendiri yang berlangsung pada prinsip etika profesi yang pokok. Adapun tujuan dari organisasi profesi guru yang pertama yaitu meningkatkan dan mengembangkan karir anggota. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kewibawaan anggota. Yang ketiga, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anggota. Yang keempat, meningkatkan dan mengembangkan harkat dan martabat anggota. Dan yang kelima, meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan anggota. Adapun jenis-jenis dari organisasi profesi guru yang pertama, Persatuan Guru Republik Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan PGRI. Yang kedua, Masyarakat Guru Mata Pelajaran atau MGMP. Yang ketiga, Kelompok Kerja Guru atau KKG. Yang keempat, Ikatan Sarjana Pendidikan atau ISPI. Yang kelima, Ikatan Guru Indonesia atau IGI. Yang keenam, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama atau PGUNU. Dan yang ketujuh, Persatuan Guru Seluruh Indonesia atau PGSI. Materi selanjutnya yaitu materi kelima adalah supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan merupakan suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya di dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Tujuan dari supervisi pendidikan yang pertama yaitu membantu guru dalam mengembangkan proses belajar. Yang kedua, membantu guru dalam menerjemahkan kurikulum. Dan yang ketiga, membantu guru di dalam mengembangkan staf sekolah. Fungsi dari supervisi pendidikan yang pertama yaitu meningkatkan mutu pembelajaran. Yang kedua, memicu unsur terkait pembelajaran. Yang ketiga, menganalisis faktor-faktor. Dan yang keempat, membantu guru mendiagnosa kesulitan di dalam belajar. Teknik-teknik yang sering digunakan dalam supervisi pendidikan yang pertama yaitu teknik individual. Teknik individual ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, teknik kunjungan kelas. Yang kedua, teknik observasi kelas.
yang ketiga teknik pertemuan individual, yang keempat teknik kunjungan antar kelas, dan yang kelima teknik menilai sendiri. Teknik selanjutnya yaitu teknik kelompok. Teknik kelompok ini terbagi menjadi 6. Yang pertama teknik orientasi guru, yang kedua teknik rapat guru, yang ketiga teknik kelompok antar guru, yang keempat teknik diskusi, yang kelima teknik workshop, dan yang keenam teknik tukar-menukar pengalaman. Tipe-tipe supervisi pendidikan ada 5. Yang pertama tipe infeksi, yang kedua tipe laissez-faire, yang ketiga tipe forceps, yang keempat tipe training and guidance, dan yang kelima tipe demokrasi. Adapun sasaran-sasaran dari supervisi pendidikan, yang pertama yaitu supervisi akademik, yang kedua supervisi administrasi, dan yang ketiga supervisi lembaga. Materi yang keenam yaitu kualifikasi dan pembinaan guru. Kualifikasi guru terbagi menjadi 5. Yang pertama kualifikasi akademik, yang kedua kualifikasi belajar mengajar, yang ketiga kualifikasi kompetensi, yang keempat kualifikasi sertifikasi guru, dan yang kelima kualifikasi sehat jasmani dan rohani. Adapun pembinaan guru terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu sistem pembinaan guru profesional, yang kedua strategi pembelajaran guru, yang ketiga pembinaan guru sebagai suatu sistem, yang keempat pembinaan guru melalui supervisi, yang kelima pengembangan guru melalui pelatihan, dan yang keenam pembinaan guru melalui pendidikan lanjutan.